Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Linda Octavia, NPM 2113053037, Program Studi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Angkatan 2021. Pembuatan video ini merupakan salah satu pemenuhan tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila yang materinya berupa Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang memiliki arti konsep, gagasan, dan cita-cita. Sedangkan logo sendiri berarti ilmu. Secara etimologis, ideologi artinya ilmu yang isinya tentang ide-ide atau ajaran mengenai pengertian dasar. Ada beberapa tokoh atau pemikir Indonesia yang mendefinisikan ideologi, salah satunya sebagai berikut. Surjanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Selanjutnya, definisi ideologi juga pernah dikemukakan oleh beberapa tokoh pemikir ideologi. Yang tadi pemikir Indonesia, dan yang sekarang adalah tokoh-tokoh pemikir ideologi, antara lain Alvin Goldner. Ideologi itu sebagai proyek nasional. Yang kedua, Paul Hirsch. Ideologi sosial, ideologi sebagai relasi sosial. Ideologi memiliki beberapa fungsi, antara lain struktur kognitif, maksudnya keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan. Yang kedua, orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta tujuan dalam kehidupan. Yang ketiga, norma-norma yang menjadi pedoman bagi seseorang. Yang keempat, bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya sendiri. Selanjutnya, kekuatan yang menyemangati. Terus, pendidikan bagi seseorang. Selanjutnya ada urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Salah satu tantangan yang paling dominan adalah globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah era saling hubung antar masyarakat suatu bangsa dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, ada beberapa karakteristik kebudayaan global menurut Sastra Prateja. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat. Yang kedua, berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka. Yang ketiga, ada masyarakat memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda. Selanjutnya, kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh. Selanjutnya ada nilai hak asasi manusia atau biasa disebut dengan HAM. Demokrasi, kebebasan menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Perlu diketahui bahwa selain warga negara, penyelenggara negara merupakan kunci penting bagi sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Sehingga aparatur negara juga harus memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara secara konsisten. Artinya, ideologi Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama, ada kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing. Antara artinya itu kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi dan perbedaan lainnya. Yang kedua,
aktualisasi 5 Pancasila, artinya sila-sila dilaksanakan dalam kehidupan bernegara. Ada sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kejaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara juga ada di zaman Bapak Soekarno, Bapak Presiden pertama Indonesia. Tidak hanya terlaksana di periode Presiden Soekarno, namun juga pada pemerintahan Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, dan Megawati, dan juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Pancasila sebagai ideologi negara itu berakar dalam kehidupan masyarakat. Unsur sosiologisnya itu yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara. Antara lain sebagai berikut, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat. Terus yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam hal saling menghargai, seperti sedang musyawarah ada yang mengemukakan pendapat dan pendapatnya dihargai sesama yang mengikuti musyawarah. Yang ketiga, ada sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, setia kawan, dan cinta tanah air. Ya, itu bisa terwujud dalam ketika kita membeli produk dalam negeri. Yang selanjutnya, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Itu bisa ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kelima itu sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin dalam kita saling menolong, suka menolong, menjalankan hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasilanya. Pancasila sebagai dasar sebagai ideologi negara dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno, itu beliau merupakan salah satu tokoh seorang perumus Pancasila, bahkan penggali dan memberi nama untuk dasar negara. Dalam hal ini, Soekarno memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, dalam perjalanan pemerintahannya, ideologi Pancasila mengalami pasang surut karena dicampur dengan ideologi komunisme. Selanjutnya ada bab yang mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Pada bagian ini akan dipahami hakikat Pancasila. Ada sebagai ideologi negara ada 3 dimensi sebagai berikut. Yang pertama yaitu dimensi realitas yang mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real, nyata, yang sudah hidup di dalam masyarakat tersebut. Yang kedua ada dimensi idealitas, maksudnya itu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.
Urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi negara sebagai penuntun warga negara, artinya setiap perilaku warga negara harus disasarkan pada preskripsi moral. Yang kedua, ideologi negara sebagai penolakan terhadap nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Contohnya dalam kasus terorisme yang terjadi dalam bentuk pemaksaan hendak melalui kekerasan. Hal ini bertentangan dengan nilai toleransi, hak asasi manusia, dan semangat persatuan. Jadi kesimpulannya, pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga ancaman bagi penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi itu semua dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un.